selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Di sini kita juga nanti akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, yang pertama kita akan coba untuk menjumlahkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif dengan cara menggunakan garis bilangan. Nah, adapun ketentuannya di sini kalau menggunakan garis bilangan adalah yang pertama, penjumlahan bilangan positif menggunakan panah ke kanan. Kemudian yang kedua, penjumlahan bilangan negatif menggunakan panah ke kiri. 3. Bilangan pertama dimulai dari 0. 4. Bilangan kedua mulai dari ujung panah bilangan pertama. Kemudian yang kelima, ujung panah terakhir menunjukkan hasil penjumlahan. Baik, sekarang kita akan coba dengan menggunakan garis bilangan. Kita coba menjumlahkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Nah, kita lihat di sini ada negatif 4. Nah, untuk bilangan negatif, kita berarti tanda panahnya ke kiri. Ya, dimulai dari 0. Kita buat tanda panah ke kiri. Ya, sampai negatif 4. Kemudian plus atau tambah 6. Kalau tambah 6 itu bilangan positif, berarti kita arahkan tanda panahnya ke kanan sebanyak 6 langkah. Ya. Coba kita dari sini melangkah 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, sampai di angka 2. Ya, coba kita tarik panahnya ke kanan. Nah. Ya, sampai di sini. Berarti hasil dari negatif 4, arahkan tanda panahnya ke kiri, kemudian ditambah 6. Ya, kita arahkan tanda panahnya ke kanan sebanyak 6 langkah. 1 2 3 4 5 6. Nah, tanda panah yang terakhir inilah yang merupakan hasil dari penjumlahan bilangan tadi. Berarti hasilnya adalah positif ya, 2. Berarti hasilnya adalah 2. Bisa dipahami? Sebenarnya ini sama saja kalau kita pakai logika. Misalnya ibaratkan ini min 4 atau negatif 4-nya ini kita ibaratkan kita punya hutang. Ya, kita punya hutang 4, kemudian kita bayar 6. Berarti kan kita punya sisa 2 dari hasil kita bayar yang ini. Ya, punya hutang 4 dibayar 6, berarti kita punya sisa 2. Ya, itu secara logika. Sama saja sebenarnya. Baik, sekarang kita coba dengan menjumlahkan dua bilangan yang sama-sama bilangan negatif. Bagaimana caranya? Balik lagi ke garis bilangannya. Negatif 2 berarti ke kiri sebanyak 2 kali. Dari 0. Kemudian kita tarik ke negatif 2. Kemudian ditambah negatif 2, berarti dari sini, dari negatif 2 kita jalan lagi ke kiri karena ini bilangan negatif, berarti jalannya ke kiri.
Kalau dia ditambahkan dengan bilangan positif berarti jalannya ke kanan, ya. Nah, karena ini ditambahkan dengan bilangan negatif berarti kita jalan lagi ke kiri sebanyak 2 langkah. Ini 1, 2, berarti sampai 4. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 4. Ya, negatif 2 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4. Secara logika, ini kita umpamakan punya hutang seperti tadi. Kita punya hutang 2, kemudian kita tambah lagi hutang kita lagi 2. Berarti kita punya hutangnya adalah 4. Ya. Hutang 2 ditambah lagi, kita ngutang lagi 2, berarti totalnya kita punya hutang 4. Ya. Berarti hasilnya adalah negatif 4. Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Lihat contoh di sini ada bilangan 5 dikurangi negatif 1. Diingat untuk konsepnya di sini, kalau negatif dikali dengan negatif atau negatif ketemu negatif itu hasilnya pasti positif. Ya, negatif dikali dengan negatif hasilnya positif. Ya, kalau negatif bertemu dengan positif hasilnya tetap negatif. Ya, berarti 5 dikurangi negatif 1, dia akan berubah tandanya jadi 5, karena ini negatif ketemu negatif menjadi positif. Jadi 5 tambah 1 hasilnya adalah 6. Ya. Kemudian 9 dikurangi negatif 6, dia akan berubah juga tandanya menjadi 9. Ya. Negatif ketemu negatif jadi positif. Ditambah 6 sama dengan 15. Nah, seperti itu. Ya. Negatif ketemu negatif berubah dia menjadi positif. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau bilangannya, pengurangannya, kedua-duanya merupakan bilangan negatif? Kita lihat di sini. Untuk konsepnya sama seperti tadi. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif, berarti kita lihat di sini minus atau negatif 1. Ya, negatif 1 kurang negatif 3. Berarti negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kita lihat di sini punya hutang 1 dibayar 3, berarti kita punya sisa 2 berupa bilangan positif. Ya. Kemudian lihat yang nomor 2, negatif 6 dikurangi negatif 1. Negatif 6, negatif ketemu negatif jadi positif. Tambah 1 jadinya. Nah, di sini kita punya hutang 6. Kemudian ditambah 1. Artinya kita bayar baru 1. Berarti kita masih punya hutang berapa?
6 dikurangi 1 berarti masih punya hutang 5. Ya, berarti bilangannya berupa bilangan negatif. Nah, seperti ini jadinya ya. Negatif 1, ini jadi positif. Kita tambahkan, punya hutang 1, kita bayar 3, berarti kita masih punya sisa 2 berupa bilangan positif. Kemudian negatif 6 dikurangi negatif 1, berubah dia jadi negatif 6 ditambah 1. Kita punya hutang 6, baru kita bayar 1, berarti kita masih punya hutang 5. Ya, 6 dikurangi 1 dapat 5 dalam bentuk bilangan negatif karena kita masih punya hutang, berarti bilangan negatif di sini. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang perkalian bilangan bulat. Ya, kita lihat di sini sudah Ibu tuliskan 3 contoh yang berbeda. Yang pertama bilangan positif dan positif, yang kedua bilangan negatif dan positif, yang ketiga kedua-duanya bilangan negatif. Nah, ingat konsep yang tadi. Kalau positif dikali positif hasilnya positif. Kemudian negatif dikali dengan positif atau sebaliknya, maka hasilnya akan negatif. Sedangkan kalau negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi ini dipegang konsepnya biar nggak bingung ya. Sekarang kita coba 5 dikali 4. Ini sama-sama bilangan positif, berarti hasilnya pasti bilangan positif. 5 kali 4 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 20. Positif. Kemudian lihat ke sini, negatif dikali dengan positif. Lihat, ini konsepnya negatif kali positif, hasilnya pasti negatif. Ya, pasti hasilnya bilangan negatif. Tinggal kalikan 7 kali 6 sama dengan berapa? Ya, 42. Jadi hasilnya negatif 42. Kemudian kita lihat bilangan negatif dikali negatif. Lihat ke sini, negatif kali negatif hasilnya positif. Jadi negatif 8 dikali negatif 3 hasilnya bilangan positif, yaitu 24. Nah, gampang bukan? Ingat saja ini konsepnya, jadi tidak akan pernah bingung. Baik itu bilangan positif dikali dengan positif ataupun dikali dengan negatif atau kedua-duanya negatif. Cukup ingat konsep ini, semuanya beres. Nah, konsep serupa juga berlaku untuk pembagian bilangan bulat ya. Nah, di sini kita sudah ada contohnya 3 ya. Bilangan negatif dibagi dengan positif hasilnya pasti negatif. Begitu juga sebaliknya, bilangan positif dibagi dengan negatif hasilnya juga negatif. Dan bilangan negatif dibagi dengan negatif hasilnya akan menjadi positif. Ya, kita coba. Negatif 35 dibagi 5 hasilnya pasti negatif. Tinggal kita bagi 35 dibagi 5 sama dengan 7, berarti hasilnya adalah negatif 7. Kemudian 32 dibagi negatif 8, positif dan negatif hasilnya pasti negatif. Tinggal kita bagi 32 dibagi 8 sama dengan 4. Kemudian yang bilangan negatif
dibagi dengan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Tinggal kita bagi 36 dibagi 6 sama dengan 6 ya. Berarti di sini bilangannya positif. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Gampang kan? Bisa dicoba nanti di rumah ya latihan soalnya. Nah, demikian materi kali ini tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.